Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, gua belum lihat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman yang lagi nonton di danau, di masjid ataupun yang lain. Selamat menonton teman-teman. Oke, balik lagi bersama kita di video podcast BEM UKBM Universitas Lampung, Kabinet Semangat Kita tahun 2020. Oke, saya perkenalkan diri, nama saya Dwi Adiansa dari staf BEM UKBM. Dan di sebelah saya ini ada dua narasumber yang sangat luar biasa hebat. Yang pertama ini Bang Hikmawan, lalu ada Mbak Yeye. Sebelum itu mungkin Mbak-mbak dan kakak-kakak silakan memperkenalkan diri. Siapa Anda sebenarnya? Siapa ya? Baik, izin ya buat teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hikmawan Saputra. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016. Dan di BEM tahun 2020 ini saya dikasih jabatan, maksudnya sebagai Menteri Kepemudaan. Nama saya Yiyun Kurniawati dari Biologi 2016 di BEM sebagai Wakil Menteri Kepemudaan. Oke, kita 15 menit ke depan kita akan ngobrol santai ya Kak. Tapi santai pun ada temanya Kak. Temanya setiap kementerian punya cerita. Wah, keren gak Kak? Siap, keren. Mungkin saya ingin bertanya ya Kak, Kementerian Kepemudaan itu apa sih Kak sebenarnya Kak? Oke, mungkin pertama saya jawab ya. Mungkin kalau Mbak Yen mau nambahin boleh. Jadi Kementerian Kepemudaan itu kementerian yang dia bertugas untuk menjaga kehangatan, kondusivitas pengurus secara internal. Jadi kalau di BEM kan banyak pergerakan keluar tuh teman-teman. Jadi ada yang eskalasi aksi, kemudian ada yang diplomasi, kemudian media-media yang juga untuk pelayanan ke mahasiswa gitu. Tapi ada satu bidang khusus yaitu kepemudaan. Mungkin kalau di bidang-bidang yang lain itu bisa disebut kayak kaderisasinya ya. Oh, kaderisasi ya Kak? Kaderisasi atau PSDM lah ya di tempat-tempat yang lain. Jadi yang bertugas untuk mengurus pengurus di internal gitu, dari staf, kemudian juga kita ada namanya Kosmuda, dari mulai rekrutmen, kemudian pembinaan untuk mereka gitu, dan nanti kita yang nentuin mereka akan bekerja di kementerian mana aja gitu. Sedikit nambahin ya, jadi di Kementerian Kepemudaan ini intinya kepemudaan itu yang langsung bersinggungan langsung gitu dengan staf Kosmuda BEM-nya gitu. Jadi ketika mungkin masing-masing mempunyai staf, tapi pertama itu di kepemudaan terlebih dahulu. Jadi yang menangani terlebih dahulu itu Kementerian Kepemudaan. Oh, berarti bisa dikatakan bapaknya BMKBN ya? Iya nggak sih Pak? Ya, bisa gitu. Orang banyak pengurus lah. Anak-anaknya staf gitu Pak? Ya, bisa. Oke, selanjutnya Kak, dari Menteri Kepemudaan ya, arah gerak yang sebenarnya di kementerian ini apa sih Kak? Di kepemudaan ya 2020 kita mengambil tagline untuk menjadi anak muda yang penuh semangat dan juga punya bermanfaatan luas. Jadi pengen membentuk teman-teman staf gitu, khususnya di kepemudaan, di Kementerian Kepemudaan, mereka orang-orang yang jiwanya selalu muda, jiwanya selalu penuh semangat gitu kan, sesuai dengan kabinet kita, semangat kita, dan tentunya mereka punya bermanfaatan untuk orang lain. Jadi arah geraknya seperti itu, dan menyesuaikan dengan visi misi dari Bang Irfan Gani. Kita ingin membuat sebuah langkah-langkah kecil untuk mulai perubahan yang lebih baik kepada pengurus gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Mungkin banyak. Ya, jadi arah geraknya lebih ke pengkaderan ya. Jadi kita lebih humble, lebih dekat dengan semua terkait internal segala macam. Jadi seperti narasi segar yang dibawa di depan semua. Sebelum menjabat menjadi menteri dan wakil menteri kan pasti mempunyai ekspektasi mengenai arah gerak kepemudaan ini kemana gitu kan. Apa sih ekspektasi awal dari abang-abang dan mbaknya? Mungkin Mbak Yeye dulu deh. Oke, ekspektasi atau arah geraknya itu mau kemana gitu Kementerian Kepemudaan. Kalau awal sih kita ingin membawa staf itu lebih bisa melanjutkan pergerakan-pergerakan selanjutnya gitu. Walaupun di kepemudaan itu sifat teman-teman yang humble, tapi di situ tuh ada pergerakan yang harus dibawa, nilai-nilai pergerakan.
mungkin Bang. Kurang lebih gitu ya. Kebetulan kan saya dulu pernah gitu jadi kos muda di BEM 2016, jadi sedikit merasakan bahwa ternyata selama saya di kader bukan hanya untuk menjadi orang yang nyaman aja di BEM, tapi juga paham dengan pergerakan di BEM dan fungsi tugas pokok fungsi BEM itu seperti apa gitu. Dari mulai kita advokasi ke mahasiswa, masyarakat, tentu juga aksi dan pergerakan kita gitu. Jadi nggak hanya seputar ya kepemudaan, nggak hanya untuk apa ya senang-senang aja gitu, tapi ada nilai-nilai yang ditanamkan di situ. Itu ekspektasi awal yang kita bangun sih untuk di BEM 2020 yang akan ditangani oleh kepemudaan. Memang ekspektasi itu nggak sesuai dengan realita ya Bang? Iya kayaknya kayak gitu. Apalagi di tahun 2020 ini bisa dikatakan anugerah maupun musibah ya Bang, karena di bulan Maret itu datang wabah virus corona Bang. Ya. Nah ini sangat mengganggu arah gerak dari kementerian apa enggak? Dengan realitanya kayak mana Bang? Di lapangan itu seperti apa gitu? Kalau mengganggu luar biasa ya mengganggu, maksudnya karena gini, di kepemudaan kan dia punya tupoksi untuk menginternalisasikan ya, artinya perlu sering banget untuk bertatap muka, diskusi langsung, kemudian juga apa ya, pemahaman itu lebih akan kuat ditanamkan ketika kita bisa ketemu langsung. Misalkan kayak sekarang kita, kamu sama abang bisa ketemu di sini. Tapi karena ada COVID gitu, kita dibatasi sekali geraknya, apalagi di awal-awal untuk bisa ke kampus, dan kemudian juga akhirnya kita akalikan ya, ada virtual meeting dan yang lainnya. Pokoknya kita rubah semuanya ke daring gitu. Nah itu berjalan, kepemudaan itu tetap berjalan, cuman apa ya, feel kalau yang sekarang sebut feel ke mereka pengurus itu kurang. Jadi ya, tapi ya apapun itu ya kita ambil hikmahnya dalam setiap kejadian yang dialami gitu. Emang ekspektasi itu nggak seindah realita ya Bang. Kadang kita melakukan, kadang kita berencana A, tapi yang jalan malah B gitu ya Bang. Nah, COVID ini ya Bang, kita kan masuk pada bulan Maret ya Bang. Ini sebenarnya anugerah atau bahkan musibah Bang. Nah ini realita di lapangan dari Kementerian Kepemudaan itu sebenarnya gimana sih Bang? Dikalinya. Oke, jadi tahun ini menarik ya, dari 2020 bisa dibilang berbeda, dan bisa saya katakan kita semua ya, nggak hanya di BEM, di semua tempat, baik yang dia kuliah dan atau berorganisasi, bisa saya bilang generasi luar biasa lah, generasi hebat, artinya mampu melawan menjalani gitu kehidupan yang tetap harus berjalan dalam kondisi yang berubah melalui daring. Jadi kan di awal kita punya ekspektasi seperti tadi tuh, membentuk kader-kader yang dia punya jadi kan di awal kita punya ekspektasi tuh membentuk kader-kader yang dia punya semangat, kemudian juga punya manfaat lebih buat masyarakat. Tapi ternyata ketika kita ingin melakukan proses internalisasi gitu dalam agenda-agenda kepemudaan untuk seluruh pengurus, ketabrak pandemi gitu kan. Bahkan kita baru ketemu sekali secara offline, dan setelah itu kita langsung ketemu pandemi, kemudian kampus lockdown gitu kan. Mungkin Aca juga merasakan kita berubah kuliah secara virtual dan yang lainnya. Kemudian kita pernah punya harapan gitu di bulan-bulan Juli, bulan-bulan Agustus kita akan normal kembali, tapi ternyata takdir mengatakan yang lain gitu. Kita harus melakukan secara daring sampai akhir kepengurusan. Di situ sebuah tantangan banget, tapi alhamdulillah kita berhasil melaluinya ya, walaupun dengan perubahan yang signifikan. Jadi di situ benar-benar dituntut bagaimana kepemudaan untuk lebih kreatif dan out of the box dalam menjalankan kegiatan yang itu tetap berjalan walaupun dia berubah secara online. Misalnya kayak pertemuan-pertemuan yang di Balrek itu kita berubah lewat Zoom, kemudian juga ada agenda-agenda yang kita nge-game-nya juga lewat online dan yang lainnya. Intinya bagaimana kita menguatkan internal selama dari ini. Kalau melihat itunya bisa dibilang apa ya? Ya penuh haru biru lah, gitu, bisa dibilang. Penuh kekhawatiran, tapi ya alhamdulillah sudah terlewati. Mungkin tahun 2020 ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya, gitu. Pengkaderan secara online baru pertama kali, yang sebelumnya ketemu langsung bisa hahaha ketawa lebih bareng, tapi ternyata adanya pandemi ini gitu ya, jadi anugerah, jadi musibah, itu keduanya pasti ada gitu. Tapi gimana caranya kita melaluinya ya?
Oke, jadi kita kan punya ekspektasi ya di awal ingin membentuk kader-kader yang dia punya semangat, punya jiwa militansi untuk mendapatkan kemanfaatan. Karena di kepemudaan kan nggak hanya tadi yang kakak bilang, nggak hanya internalisasi, tapi harus ada nilai-nilai soal BEM itu apa dan BEM itu ngapain, itu harus ditanamkan. Nah, kita punya ekspektasi di awal bahwa itu akan kita lakukan secara lancar gitu, dengan pertemuan langsung, kita di Balrek dan kita di Geraha gitu kan, kita agenda yang outdoor, diklat, upgrading dan yang lainnya secara langsung gitu. Tapi ternyata kehendak berkata lain gitu. Di bulan Maret yang seperti yang saya bilang tadi, kita ada COVID gitu, dan pernah berharap gitu COVID akan selesai di bulan Juli atau Agustus, tapi ternyata sampai akhir kepengurusan kita harus dari gitu kan, dari kampus dari terus benar-benar apa ya, mengurus otak lah. Dan melihat juga di realita yang ada, adik-adik itu merasa jenuh gitu Cak. Jadi teman-teman ya mungkin aja juga rasain gimana kuliah yang tugas-tugas biasanya dikerjain secara langsung harus online, dan katanya bebannya lebih berat kan rasanya. Kemudian mereka akan terkuras di situ, dan untuk berorganisasi tentu waktunya akan lebih berkurang. Itu tantangan. Jadi realita yang dihadapi kepemudaan adalah seperti itu. Keaktifan mereka secara online malah pertama di awal-awal itu sedikit karena mereka kaget mungkin ya, kaget dengan kondisi kuliah harus daring. Tapi lambat laun kita rubah sistem. Yang pertamanya kita mau offline kan, kemudian pertemuan langsung gitu, kita rubah secara daring, kita buat konsep yang out of the box, kemudian apa ya, kreativitas lah, intinya dituntut kreativitas menyesuaikan kondisi kan. Kata orang kan yang bertahan itu adalah orang-orang yang bisa beradaptasi. Nah, kita berusaha untuk beradaptasi dengan realita yang ada gitu Cak. Ya kita nggak bisa lagi harus apa ya, menghilangkan COVID seketika gitu kan, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi, dan alhamdulillah ya di tahun yang penuh kekhawatiran bisa juga COVID adalah anugerah, dan musibah juga kita ada hikmah-hikmah besar yang bisa kita ambil dari situ. Ya alhamdulillah banget kita udah sampai Desember dan bisa melaluinya. Memang bisa dikatakan tahun 2020 ini penuh dengan pembelajaran ya Bang? Iya, pembelajaran baru gitu. Mungkin pertanyaan yang terakhir Bang, karena mengingat waktu ya Bang. Rekomendasi buat Kementerian Kepemudaan selanjutnya, mungkin dari bagiannya semua. Untuk rekomendasi ya, mungkin kalau misalkan melihat kondisi yang seperti ini, kita belum tahu ke depan bakal daring atau luring gitu. Rekomendasinya untuk Kementerian Kepemudaan mungkin harus lebih kreatif lagi buat pengkaderannya, terutama untuk menjaga staf itu agar tetap terjaga internalnya gitu. Mungkin lebih kayak cara-cara pengkaderan yang online yang tetap untuk menyamankan mereka itu bagaimana gitu. Oke, kita kan 2020 udah belajar ya, mungkin bisa juga kita belajar di awal-awal bagaimana sih sebenarnya sistem daring itu gitu kan. Dan kita mungkin 10 bulan, dan bisa bilang sekitar 10 bulan kita udah cukup lah belajar tentang itu. Jadi ke depan ketika pun kita masih menghadapi sistem daring, saya percaya teman nanti akan menguruskan kepemudaan sudah punya gagasan-gagasan baru secara daring maupun luring seperti yang disampaikan Mbak Aya tadi ya. Ketika ada yang kesempatan untuk offline ya pertemuan offline, ketika nggak bisa secara daring. Dan rekomendasi yang penting buat kepemudaan berikutnya adalah adaptif, kemudian solutif dan inovatif. Dan untuk proses apa ya, pemilihan pengurus kalau bisa benar-benar anak-anak BEM yang loyal. Jadi nanti BEM akan sangat berat perjuangannya, apalagi di 2020 kita sudah dihantam COVID dan Omnibus Law yang belum selesai juga. Jadi 2021 tentu akan lebih besar lagi. Makanya teman-teman yang nanti akan bergabung dengan BEM, harapannya dari kepemudaan sendiri bisa lebih selektif, bisa lebih menyortir mereka-mereka yang benar-benar loyal. Dan kondisi internal kementerian, kondisi internal BEM secara keseluruhan, bahkan kondisi internal mahasiswa Unila, kepemudaan punya kontribusi besar di situ. Dan rekomendasinya adalah keluarkan apa ya, potensi teman-teman lah besok, jangan sampai setengah-setengah gitu. Ini totalitas. Oke, terima kasih banyak Pak Iin. Sama-sama menemani kita 15 menit tadi ya Bang. Nah, sebelum kita tutup nih Bang, ada nggak sih jargon tersendiri bagi kepemudaan? Atau Ada sih ya. Ada. Bisa dikeluarin namanya tidak? Oke, boleh. Boleh, silakan. Kita jarang banget ya dari yang lain.
Boleh latihan dulu apa langsung Mulai aja? silakan untuk mengajak teman-temannya juga bang. Oke ya, siap. Jadi di Kementerian Kepemudaan ya seperti yang dibilang tadi, tagline kita adalah muda, semangat, menebar manfaat. Mungkin bisa kita bareng-bareng. Iya. Dengan gerakan nggak? Hah? Gerakan nggak bang? Gerakannya apa ya? Muda, semangat, menebar manfaat. Jadi ada tarik gendut ya Iya. bisa. Kan semangat gitu kan. Saya ikutan ya bang. Oke, ikutan. Walaupun anak pergerakan harus ikutan. Oke, siap ya. Kementerian Kepemudaan, muda, semangat, menebar manfaat. Hidup mahasiswa. Agak telat tadi nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih bang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.